Nama Nabi tetap mulia. Hidup ke Nabi, meninggal ke Nabi, tetap mulia sampai hari kiamat. Tidak ada lagi runtuh kemuliaan Nabi. Semakin tinggi. Wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah. Kami angkat sebutanmu ya Muhammad sampai hari kiamat. Kita pakai tawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita kurang pas. Ada hal yang dibolehkan oleh Nabi, mereka mengharamkannya. Itu hati-hati. La taqulu alsinatuhumul kadzib hadza halalan wa hadza haram. Firman Allah, jangan kau bicara dengan mulutmu sebagai kebohongan. Kau katakan ini halal, ini haram. Yang halal kau haramkan, yang haram kau halalkan. الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Miftahul Jannah. Selanjutnya pengarang mengatakan wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an, dan wajib atas orang mukallaf secara syarak, secara syariat, ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, untuk mengenal apa yang wajib bagi hak Tuhan kita jalla wa azza, wa ma yastahilu, dan juga yang mustahil bagi Tuhan kita azza wa jalla, wa ma yajuz, dan juga apa yang jaiz bagi Rasul. Kalau kemarin itu berkaitan dengan akal, yang wajib bagi akal, mustahil bagi akal, jaiz bagi akal. Itu ruang lingkup akal yang kita bahas kemarin. Untuk subuh ini berkaitan dengan Allah, bukan dengan akal ni. Ya, Allah itu punya hak. Ada hak yang wajib bagi dia, sifat-sifat yang wajib. Ada hak Allah yang mustahil, ada hal-hal yang mustahil bagi Allah. Kemudian ada sifat jaiz bagi Allah. Nah, ini yang mau kita bahas nanti. Nah, di sini dikatakan wajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf. Siapa tu mukallaf? Mereka yang dibebani hukum, yaitu syaratnya akil baligh. Jadi bukan hanya belajar fikih wajib akil baligh belajar, tidak. Tauhid pun juga begitu. Anak-anak kita yang sudah akil baligh wajib juga belajar ilmu tauhid ini. Maka tidaklah wajib atas anak-anak yang belum akil baligh, tak wajib. Ya, makil tak wajib. Tapi kalau mau belajar bagaimana? Boleh, tetapi kasih yang dasar-dasar saja. Jangan yang berat-berat, tak boleh, haram gitu. Kita menjelaskan sesuatu kepada anak kita yang nalar, akalnya tak mampu memahami,
menjadi haram, kata ulama. Jadi sekedarnya saja. Siapa Tuhan kita? Ya Allah. Allah tu kapan adanya? Dia sudah ada sebelum ada makhluk. Bilang gitu, dasar-dasar saja udah. Jangan mendetail. Mendetail jadi rumit, pusing nanti dia. Kita jadi haram. Ya. Nah, kemudian lagi tidak wajib juga bagi orang gila. Orang gila jangan diajar ilmu ini. Tak masuk dia. Nah, nanti kita tanya malah lain jawabnya. Nah, itu dikatakan zawalul akal. Akalnya sudah bergeser. Ya, tak berfungsi. Allah cabut akalnya itu. Nah, maka mereka tidak dibebani untuk mengenal yang demikian itu. Nah, jadi ilmu ini tak wajib bagi anak-anak dan tak wajib bagi orang gila. Orang gila sudah baligh tapi akal tak berfungsi. Anak-anak walaupun sudah cerdas, akalnya sudah berfungsi tapi belum baligh. Nah, jadi syaratnya dua, akil, baligh. Itu dia. Nah, sekarang ya, ala mukallafin syar'an, diwajibkan atas orang yang mukallaf yang sudah dibebani agama untuk mengenal ini syar'an, secara syariat. Nah, jadi tauhid ada patokan syariatnya. Hukum syar'i menganjurkan kita untuk mengenal Allah. Mana dia ayatnya? Nanti kita bahas. Sudah belum? Sudah kemarin ya? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir dzanbika wal mu'minina wal mu'minat. Begitu firman Allah. Ketahuilah tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti perintah tu. Fa'lam di sana fi'il amar, perintah. Dan kalimatnya fa'lam, panggilannya satu orang. Bukan fa'lamu. Hai kalian, dah. Masing-masing kita dipanggil. Fa'lam, hai tiap-tiap orang umat Nabi Muhammad. Ketahuilah la ilaha illallah. Apa makna ketahuilah? Belajar, pahami. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali. Oh, berarti bukan hanya ucapan. Anak-anak pun bisa juga. Jangankan anak-anak, burung beo bisa, Pak. Ada burung beo yang dilatih itu, bisa mengucapkan la ilaha. Tanya dia, paham tak? Tak paham dia. Dia cuma terlatih saja mengucapkan la ilaha illallah. Anak-anak kita juga kita latih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sudah pahamkah mereka? Belum. Nah, sedangkan sini Allah bilang fa'lam, ketahuilah. Yang sudah akil baligh wajib mengetahui makna la ilaha illallah. Pertanyaannya, yang hadir ni udah baligh belum? Lewat jauh dah baligh tadi. Ya kan? Ada umur kita udah senja dah. Ya, udah dekat maghrib. Jadi jelas bahwasanya kalau kita ini mengetahui, wajib kita tahu dalilnya la ilaha illallah. Kalau dapat tafsir rinci, kau dapat. Mudah-mudahan kita fahamnya rinci. Ya, selesai khatam belajar ini kita faham betul makna la ilaha illallah. Ada ayat yang kedua, surah As-Saffat. Nanti jamaah boleh lihat. Dalam Al-Quran penyebutan la ilaha illallah cuma 2 tempat. Yang pertama tadi surah Muhammad. Yang kedua surah As-Saffat. Surah As-Saffat lain dengan surah Muhammad. Surah Muhammad Allah ngomong dengan Nabi Muhammad, fa'lam, ketahuilah ya Muhammad la ilaha illallah. Kira-kira Nabi tahu tak makna la ilaha illallah? Tahu tak Nabi? Tahu Nabi. Nabi diberitahu oleh Allah makna la ilaha illallah. Tapi surah As-Saffat, wa idza qila lahum la ilaha illallah fastakbirun. Surah As-Saffat tu.
apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mereka enggan untuk dengan kalimat itu. Tak mau orang kafir dengan kalimat itu. Jadi hati-hati umat Nabi Muhammad. Saya tak berani bilang orang kafir, tapi begitu dikatakan la ilaha illallah dan dia tak peduli dengan kalimat ini atau alergi dengan kalimat ini, hati-hati. Anda bak seperti mereka, kerana tak mau peduli apa makna la ilaha illallah. Yang kedua ni Allah benci ni, surah Safat itu. Allah katakan kepada mereka kalimat ini, mereka enggan. Tapi Allah ngomong dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, apa kata Allah bilang? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah menyaksikan tiada Tuhan kecuali Dia. Ya, Dia tahu diri Dia sebagai Tuhan. Yang kedua, wal malaikatu, malaikat pun menyaksikan Allah sebagai Tuhan. Siapa lagi? Yang ketiga, wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Jamaah Bapak Ibu, begitu faham la ilaha illallah, baru betul syahadat kita. Kalau faham ilmunya. Kalau tak faham ilmunya, hanya ucapan saja, dan kita tak tahu makna la ilaha illallah. Jadi secara syariat tu, perintah Al-Quran ada, hadis bagaimana? Hadis terlebih lagi. Ya, ini hadis dari Nabi SAW. Hadis sahih Imam Muslim. Ya, hadis sahih Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, ya Mu'adz. Ini Mu'adz bin Jabal ni sahabat Nabi, dia orang Ansar, tapi disebut Nabi Sayyidul Ulama. Ya, Sayyidul Ulama fil Jannah, pemimpinnya ulama di dalam surganya Allah. Jadi sahabat itu dapat gelar masing-masing. Mu'adz bin Jabal orang yang masih muda tapi dianggap ulama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong sama Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad?" Apakah kau tahu apa hak Allah terhadap hambanya? Ini jamaah, tunaikan hak Allah dulu. Tadi kan hak Allah kan yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Ini harus tahu nih. Nah, Nabi berkata, apakah engkau tahu hai Mu'adz apa hak Allah terhadap hambanya? Mahaqqul ibadi 'ala Allah. Dan sebaliknya, apa hak hamba terhadap Allah? Ya. Apa hak Allah terhadap hamba? Yang kedua, apa hak hamba kepada Allah? Kalau hak Allah sudah kita tunaikan, maka hak kita pun dapat. Masing-masing kita punya hak ni. Ya. Mu'adz berkata, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Inilah sahabat ni beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang tidak tahu ataupun yang sudah tahu, dia bilang dengan Nabi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Qala, Nabi jawab. Dengarkan baik-baik. Apa jawab Nabi? Fa inna haqqallah 'alal 'ibad ayya'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya ya Mu'adz, Allah harus disembah, ibadah kepadanya, jangan menyekutukan dengan apapun. Kemudian apa hak hamba terhadap Allah? Kalau kau sudah tidak lagi menyekutukan Allah dengan apapun, Allah lau aziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang menyembah kepadanya yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ayo. Secara ilmu tauhid, kok secara ilmu syariat orang beramal. Secara ilmu tauhid, kau tak akan diazab kalau kau tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau kita menyekutukan Allah, apa konsekuensinya? Belum tentu kita lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala walaupun kita banyak ibadah kepada Allah. Jadi jangan main-main jamaah mengenai tauhid. Ini mau kita belajar nih.
Jadi bagaimana supaya kita tak menyekutukan Allah? Fahamkan dulu. Fa'lam annahu la ilaha, cari ilmunya. Faham betul kalimat ni. Pendek tapi padat maknanya. Seluruh kitab ini yang kita bahas setahun lebih insya-Allah, itu hanya maknanya masuk dalam la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah tidak ada timbangan ya Pak. Langit bumi tak bisa menimbang la ilaha illallah. Siapa berani menimbang Allah? Tak ada timbangannya. Maka ini hak Allah tunaikan dulu. Usahakan jangan sampai kita menyekutukan Allah, insya-Allah akhirat kita selamat. Dan yang kedua, ibadah kita menjadi berbobot, insya-Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Baik. Ini syariat ni ya. Al-Qurannya ada, perintah belajar tauhid, hadisnya pun ada. Ini saya ambil satu hadis saja. Masih ada hadis yang lain. Nah, ihtirazun minal madhabil mu'tazilah. Kita keluar dari mazhab Mu'tazilah. Kita ni fahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita belajar nanti ni wujud, qidam, baqa sampai mutakalimun, inilah mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa tak faham ini, jangan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa tu Mu'tazilah? Mu'tazilah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sini saya sampaikan. Alladzina yaqulun, Mu'tazilah berkata, inna kulla hukmin thabitun bil aql duna syar'i. Menurut Mu'tazilah, sesungguhnya hukum itu pakai akal, bukan pakai syar'i. Untuk ilmu tauhid, kata Mu'tazilah, akal dinomorsatukan, syar'i nomor 2. Al-Quran, hadis mengikut. Kalau Ahlus Sunnah, syar'i dulu, nas Al-Quran, nas hadis, baru akal mengikutinya sebagai penguat. Nanti masuk bab wujud. Kita Ahlus Sunnah berpendapat wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah berseri nanti di surga bisa melihat Allah. Mu'tazilah, Allah tak bisa dilihat. Walaupun tadi ayat dibaca tu, dia tak pakai ayat, pakai akal. Di dunia Allah tak bisa dilihat, akhirat pun apakan lagi, kata dia. Wow, ini sudah membuang nas Al-Quran sudah. Kita tidak. Allah bilang wajah-wajah berseri nanti kita ini, mudah-mudahan masuk surga, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah tiap hari ini, di sana Allah akan memperlihatkan dirinya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah hati-hati, buang jauh-jauh. Ini paham yang ditolak. Mu'tazilah, Jabariyah, Mujassimah, apalagi Qadariyah. Ini bukan Ahlus Sunnah ni, tertolak sudah akidah ni. Ya, hati-hati jangan sampai tergelincir selain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kemudian wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalik. Demikian juga wajib padanya orang mukallaf tadi itu untuk mengenal yang demikian. Yang mana? Yang wajib, mustahil dan yang jaiz. Untuk siapa? Fi haqqir Rasul alaihi wassalatu wassalam, pada hak Rasul. Kalau Allah ada sifat wajib, ada sifat jaiz dan ada sifat Rasul juga begitu. Ada yang wajib bagi Rasul, ada yang mustahil bagi Rasul, dan ada yang jaiz bagi Rasul. Ini kita kaji. Nanti semuanya masuk dalam kalimah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Sempurnalah nanti tauhid kita. La ilaha illallah kembali kepada sifat Allah, Muhammadur Rasulullah kembali kepada sifat-sifat Rasul. Yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang jaiz bagi Rasul, masuk dalam Muhammadur Rasulullah. Nanti jamaah salat, asyhadu an la ilaha illallah, oh dah faham dah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, oh faham dah. Baru bernilai syahadat kita, baru berat nilai salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan. Ya, hadis yang lain. Nah, saya tambahkan lagi ni mengenai Rasul ni. Man syahida an la ilaha illallah
wa anna Muhammadur Rasulullah, siapa yang menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammadur Rasulullah, haramallahu alaihi nar, Allah haramkan api neraka untuk jasad orang tersebut. Bebas kita dapat. Kenapa? Kekuatan ibadah kita berangkat dari tauhid. Jangan pula nanti beranggapan kalau begitu tauhid saja jangan ibadah. Salah juga. Ibadah tanpa tauhid kosong dia, lemah. Tauhid diiring ibadah lagi, disitulah nilainya akan bertambah dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah kita semuanya duduk di sini sudah dibebani agama. Kita sudah lewat akil baligh, wajib mengetahui dalil-dalil makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baligh itu ada kalanya dengan bermimpi, ini untuk perempuan, ya. Atau haid untuk perempuan pada umur 9 tahun. Jadi perempuan paling cepat 9 tahun akil baligh. Udah belajar ilmu tauhid kalau dia baligh umur 9 tahun. Cuma dasar-dasar saja, jangan yang berat-berat. Dan kadang-kala sempurna pada umur 15 tahun. Laki-laki ya, laki-laki biasanya 15 tahun. Kalau perempuan tu paling cepat 9 tahun, ada yang 12 tahun, ada 13 tahun. Laki-laki paling cepat 13 tahun. Yang lazimnya 15 tahun. Tanda-tandanya mimpi. Ya, tanda-tandanya mimpi. Ihtilam. Kalau perempuan tanda-tandanya haid. Tapi kata Nabi, perempuan juga mengalami mimpi sebagaimana laki-laki, kata Rasulullah. Jadi mimpi itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita sudah akil baligh. Alhamdulillah kita sudah lewat akil baligh, kita kepingin kenal Allah Subhanahu wa taala dan kita kaji nanti insya-Allah apa tu hakikat makrifat. Dibagi 3 nanti ya. Insya-Allah kita bahas nanti pertemuan yang akan datang. Senin depan kita bahas mengenai hakikat makrifat. Apa hakikat makrifat mengenal Allah? Nanti dibagi. Nanti kita jelaskan insya-Allah. Sekira cukup jemaah ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya kita muzakarah, silakan. Sifat. Kita tidak memakai istilah rububiyah. Apa yang ada dalam sifat 20 sudah masuk di sana, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Asma wa sifat, sifat 20 inilah mewakili nama-nama Allah, mewakili sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranggapan sifat Allah cuma 20, keliru kita. Dan mereka menuduh kita ini, tengoklah tu faham Asy'ari, sifat Allah cuma dibatasi 20. Yang ngomong begitu siapa? Ini tuduh-tuduhan yang tak beralasan. Tidak ada Asy'ari berpendapat sifat Allah cuma 20. 20 ini yang dikaji, yang mewakili sifat-sifat yang lain. Kalau semua sifat Allah kita bahas, habis umur kita ini. Habis Pak. Jadi yang 20 ini sudah memadai mewakili sifat-sifat yang lain. Nah, yang wajib, saya tanya, Rasul berapa? 124 ribu Nabi, 313 Rasul. Ingat nih, jangan beranggapan Nabi 25, salah, keliru. Nabi 124 ribu dalam hadis Rasulullah SAW. Rasul 313. Yang wajib diketahui, itulah dia pembahasannya. Sifat Allah banyak, tak terhingga. Yang wajib diketahui 20. Inilah dia. Nah, itu maksudnya. Dan kita kurang sependapat. Paham mereka mengatakan rububiyah terhadap Tuhan itu belum tentu bertauhid. Mereka menyamakan orang-orang Arab jahiliyah. Mereka menyembah patung sebagai wasilah kepada Allah. Nah, jadi siapa yang berwasilah, bertawasul seperti orang kafir zaman jahiliyah. Astagfirullah, ini tuduhan yang luar biasa lagi. Kita bertawasul bukan dengan patung. Kita bertawasul dengan sifat Allah, dengan amal kebaikan, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mulia di sisi
Allah. Saya tanya, patung tu mulia ke tak? Mana ada kemuliaan patung? Ini tuduhan yang luar biasa. Ya. Jadi kita kurang sependapat. Mereka mengharamkan tawasul, sedangkan Nabi Muhammad SAW bertawasul. Situ tergelincirnya mereka itu. Makanya tauhid mereka, maaf, kita tidak sependapat. Tapi kita tidak berani juga mengatakan mereka sesat. Padahal arahnya memang ke situ. Tapi kita tidak sekasar mereka. Tapi mereka sangat mudah menuduh kita sesat, masuk neraka. Terserahlah mau ngomong apa, ambil semua itu. Jadi dia panitia masuk surga. Dia lah panitia masuk surga nanti tu. Dia nyeleksi orang masuk surga, masuk neraka tu. Padahal surga neraka tu hak siapa? Hati-hati, jangan-jangan kita ngomong itu kita yang masuk. Na'udzubillah. Jadi kita ni pakai aturan tawasul. Nabi pakai Nabi bertawasul. Ada doa Nabi subuh diamalkan tak jamaah? Ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Pernah dengar hadis ini? Ada malahnya? Ada pak hadisnya. Cuba perhatikan betul. Bertawasulkah Nabi? Padahal tak usah bawa nama malaikat, langsung ya. Allahumma inna a'udzubika minan nar, Allahumma inna a'udzubika minan nar. Sudah selesai. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada azab api neraka. Tapi Nabi mengajarkan, ya Rabba Jibril, hai Tuhannya Jibril. Kenapa Jibril disebut? Kenapa tidak nyebut ya Rabba Syaitan, hai Tuhannya syaitan? Kenapa tidak pakai? Yang ciptakan syaitan siapa? Allah juga. Tapi kenapa Jibril disebut? Kerana Jibril mulia. Ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, hai Tuhannya Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minar, dan Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari api neraka. Langsung boleh, tak usah sebut nama malaikat. Itu namanya tawasul, membawa orang-orang yang mulia disebut di hadapan Allah dengan harapan kita dijauhkan daripada api neraka. Itu namanya tawasul. Mereka tidak mau begini apa? Langsung saja, atau serah pergilah langsung. Kita pakai nama orang-orang yang dimuliakan Allah. Macam salawat, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kasidah tu Pak, ulama yang buat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, hai Tuhan dengan kemuliaan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah maksud kami. Waghfir lana ma madha, ampunkan dosa kami yang lalu ya Allah. Ya wasi'al karami, wahai yang maha luas kemuliaannya. Dibawa nama Nabi, ulama pakai semuanya. Nama Nabi tetap mulia, hidup ke Nabi, meninggal ke Nabi, tetap mulia sampai hari kiamat. Tidak ada lagi runtuh kemuliaan Nabi, semakin tinggi. Wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah, kami angkat sebutanmu ya Muhammad sampai hari kiamat. Kita pakai tawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita kurang pas. Ada hal yang dibolehkan oleh Nabi, mereka mengharamkannya. Itu hati-hati. La taqulu alsinatuhumul kadzib, hadza halalan wa hadza haram. Firman Allah, jangan kau bicara dengan mulutmu sebagai kebohongan. Kau katakan ini halal, ini haram. Yang halal kau haramkan, yang haram kau halalkan. Kita harus pakai nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak sependapat dengan mereka, tapi saya tak berani juga bilang mereka sesat, walaupun memang arahnya ke sana. Ya, kita ingin bersih. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang membawa keselamatan dunia dan sudah diuji oleh para ulama, sudah diuji oleh para wali Allah. Inilah akidah yang selamat sedari dulu sampai sekarang. Ya. Nah, sedangkan mereka tu umurnya belum sampai 200 tahun Pak, baru 100 tahun lebih umur dia. Masih muda betul umur dia.
Empat mazhab ni 1200 tahun yang lalu. Akidah Asy'ari sudah 1200 tahun yang lalu sudah. Umur akidah ini. Bagaimana ni? Sudah teruji oleh para ulama. Seluruh para wali Allah menganggap inilah akidah yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Ingat jemaah, kesalahan dalam akidah lebih fatal keyakinan daripada kesalahan dalam ibadah. Ya, akidah ni prinsip mengenal Tuhan. Salah mengenal, sesat kita. Ya, sesat kita. Silakan. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan pas surah Al-A'raf ayat 55 kalau tidak salah. Kata Allah, berdoalah kamu dengan suara yang lembut dan jangan pula berlebihan. Nah, yang mau saya tanyakan, maksud ayat ini sejauh mana ya Pak ya kita harus berdoa kepada Allah sesuai dengan ayat ini? Qul Allah aw ud'u Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wala tazhar bi salatika wala tukhafid biha. Jangan kau keraskan dan jangan kau lembutkan terlalu pelan sehingga kau tak dengar. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan di antara keduanya. Nah, untuk berdoa bermunajat kalau kita sendiri Pak, memang seperti itu. Jangan keras sehingga mengganggu yang lain. Jangan juga terlalu pelan sehingga kau sendiri tak mendengar. Nah, ini kalau zikir dan doanya masing-masing. Tapi kalau kita berdoa dipimpin, maka imam harus menjaharkannya, yang lain mengaminkannya kalau untuk diaminkan. Tapi kalau tidak diaminkan, maka masing-masing. Maka kedua-duanya dibenarkan. Membimbing boleh. Contohnya apa dibimbing? Zikir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini hadis Bukhari, inna raf'as sauti bidzikri yansarifun nas minal maktuba kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara waktu berzikir setelah salat fardu itu terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bilang ni Abdullah bin Abbas, adik sepupu Rasulullah. Hadis Imam Muslim, tidaklah aku mengetahui, kata Abdullah bin Abbas, kecuali suara takbir mereka. Takbir bagaimana sahabat? Berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdullah bin Abbas ni Pak, biasa datang terlambat, rumahnya jauh dari masjid. Kalau dia terlambat, aku tidaklah mengetahui kalau mereka selesai salat kecuali suara takbir mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira dulu Pak, ada mikrofon tak? Tak ada. Berarti keras betul suaranya tu. Dulu tidak ada mikrofon pun kedengaran lantang. Nah, ini berarti berjamaah. Kalau berjamaah dibimbing, boleh keluarkan suara dan diiring oleh makmum. Berdoa juga begitu. Kalau seandainya dibimbing, ya imam harus keraskan suara. Kalau imam tak keraskan suara Pak, jangan diaminkan. Masing-masing saja kita doa. Saya begitu. Kalau imam ni mungkin malu-malu. Dibilang membimbing, tidak juga. Dibilang tidak membimbing, ada kedengaran desah suaranya. Nah, jadi saya berpikir di belakang, mungkin dia tak membimbing. Kita doa sendiri di belakang dengan suara yang pelan tadi. Karena dia tidak membimbing. Maka saya masuk ke masjid begitu. Tengok di sini imamnya masing-masing wiridnya masing-masing. Tak masalah. Kalau dibimbing, suaranya keluar, kita ikut. Kalau dia berdoa bentuk jamak, kita aminkan. Jangan juga imam baca doa untuk sendiri, jangan diaminkan Pak. Bakhil. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dikeraskannya, tapi untuk sendiri. Makmum bagaimana? Amin kata makmum. Ambillah kau. Kau sendiri itu Pak. Allah ampunkan dosaku, dosa kedua orang tuaku.
aku. Yang lain amin. Bakhil lah tu. Jadi kalau kita membimbing bentuk jamaah, sunnah kita mengaminkannya. Suara dikeluarkan untuk imam. Tapi kalau masing-masing tadi wa khafid biha, rendahkan suara. Jangan sampai mengganggu sebelah kanan, sebelah kiri. Itu maksudnya. Masjid ini bervariasi, ada yang dibimbing, ada yang tidak. Terserah. Tidak masalah. Yang jelas dua-duanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Zikir juga begitu. Ada suara keras, ada suara lirih pelan. Masing-masing ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Baca Al-Quran juga begitu, Pak. Ada yang pelan, ada yang keras. Ada manfaatnya. Ini saya sampaikan lagi, tidak apa-apa. Umar, Abu Bakar, sama Ammar bin Yasir, Pak. Ada beda 3 perbedaan. Nah, ini Ali bin Abi Thalib yang mengungkapkan dalam hadis Imam Ahmad. Ya. Abu Bakar baca Al-Quran pelan, lirih, dia sendiri yang mendengar. Umar membaca keras. Ammar bin Yasir membaca penggalan-penggalan ayat. Seperti tadi ayat kursi, penutup Al-Baqarah, lau anzalna hadzal Quran, penutup surah Al-Hasyr. Nah, begitulah Ammar bin Yasir. Ketiga sahabat yang berbeda ini dilaporkan dengan Nabi SAW. Ini hadis hasan dari Imam Ahmad. Kata Nabi, coba kau panggil mereka itu. Dipanggil sama Ali. Ini hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar kata Nabi, kenapa kau baca Al-Quran pelan? Kata Abu Bakar, pelan pun didengar Allah ya Rasulullah. Oh, hebat Abu Bakar tu. Betul tak, Pak? Betul. Pelan pun didengar oleh Allah. Diam Nabi. Umar keras. Umar ditanya sama Nabi, Umar, kenapa kau keraskan suaramu? Aku berharap ada 2 ya Rasulullah. Aku keraskan suara. Pertama, menghilangkan ngantuk. Yang kedua, mengusir syaitan. Umar tak mampu kalau pelan, ngantuk dia. Keduanya syaitan masuk, mengganggu. Yang ketiga, Ammar bin Yasir. Ya Ammar, kenapa kau penggal-penggal ayat? Kenapa tidak bacanya utuh? Ammar bilang, walaupun ku penggal-penggal ya Rasulullah, semuanya Al-Quran. Aku tidak menggabungkan Al-Quran dengan selain Al-Quran. Ammar punya alasan. Itulah seperti tahlilan tu. Alif Lam Mim sampai Muflihun, ayat kursi penutup. Nabi menunduk. Apa kata Nabi? Kulluhul khair. Semuanya baik. Jawab Nabi itu, semuanya baik. Berarti Abu Bakar, Masya Allah, dia punya hatinya sudah bersama Allah. Pelan pun terasa nikmat dia. Umar belum sama dengan Abu Bakar. Kalau pelan dia ngantuk, maka dilantangkannya, hilang ngantuk, syaitan lari. Jadi bapak tolong pahami, tadi zikir berjamaah, syaitan lari itu. La ilaha illallah, lari syaitan. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Syaitan lari. Adzan dikumandangkan, syaitan lari. Jadi kalau hati kita seperti Umar, keluarkanlah suara. Kalau hati seperti Abu Bakar, jamaah yang mana nih? Seperti Abu Bakar, seperti Umar? Tanya masing-masing, jawablah. Ammar bin Yasir pun tak juga salah, dia memenggal-menggal ayat. Jadi semuanya ada hikmahnya, tergantung kondisi batin kita. Kalau batin kita ini masih galau, dunia masih banyak masuk, pikiran masih kacau, jaharkan suara la ilaha illallah, lebih bermanfaat, membantu. Tapi kalau hati sudah hidup, pelan saja, terasa nikmat. Itu bergantung kondisi kita. Halo tes, mati. Halo tes. Dah, habislah, ada wassalam lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.